itu dipotong-potong untuk nanti dijadikan tali ya. Di sini aku mau berbagi kisah inspiratif tentang single parent yang masih semangat mencari uang walau usianya tidak muda lagi. Ini dia sosok Mak Eis si bandar tali. Nantinya tali-tali ini akan dijual ke petani dan dijadikan pengikat sayuran yang akan dijual di pasar-pasar. Yuk kita intip bagaimana cara pembuatan tali ini mulai dari bambu hingga bisa menjadi tali. Lembur Untuk bahan baku tali sendiri, Mak Eis membelinya dari bandar sekitar yang ada di kampung halamannya. Proses selanjutnya, bambu yang sudah ditebang dipotong sesuai dengan garis bambunya agar memudahkan nanti untuk dijadikan tali. Setelah dipotong, ujung bambunya dibersihkan supaya memudahkan untuk proses pengirisannya. Setelah itu bambunya dipotong-potong sebesar 2 cm agar memudahkan nanti proses penyuirannya. Nih guys, nanti talinya setelah dipotong-potong itu nanti dibikin kayak gini ya. Nanti kita intip cara pembuatannya ya, cara penyuirannya ya, seperti apa. Tuh. Ini yang sudah disuir ya. Proses selanjutnya adalah ngahua, yaitu proses di mana penyuiran bambu agar menjadi tali. Di sini diperlukan banget keahlian khusus karena menggunakan pisau tajam dan harus bisa menyuir setipis mungkin, setipis kertas. Tak jarang di sini bisa melukai lengan. Sekarang guys, kita sudah berada di rumah ibu yang bikin tali buat Ibu Eis ya. Kalau boleh tahu ibu ini namanya siapa ya? Ibu Eti. Oh, Ibu Eti. Ibu Eti, nah ibu kira-kira kerja bikin tali kayak gini jenuh nggak? Soalnya saya lihat untuk prosesnya itu harus duduk seharian ya. Kira-kira jenuh nggak Bu? Daripada tidur, mendingan ada kegiatan. Sedikit-sedikit bisa istirahat, bisa hiburan dulu, karaokean dulu. Oh, Ibu Eti suka karaokean juga? Iya. Oh, kalau boleh tahu Ibu paling suka nih karaokean nyanyi lagu apa nih Bu? Lagu Daun Hiris. Daun Hiris? Iya. Wah, keren banget guys. Kita challenge sih Bu Eti buat nyanyi Daun Hiris nih. Kita denger suara emasnya kayak gimana. Tapi Bu boleh nyanyi Bu? Gak apa-apa Ibu nyanyi lagu perangnya sakecap. Ya tetep dedeh mual burung di pisono. Iya. Hate kuring mual benang di bobodo. Daun hiris kembangna yang karoneng. Iya. Duh panutan yantosan tibareto. Iya, tepuk tangan, Masya Allah. Ibu Eti suaranya bagus banget. Kalau boleh tahu, Ibu udah berapa lama nih bikin tali? Ada setahunan lah, kurang lebih. Oh, udah setahun. Ya. Ibu dulu bikin tali kayak gini otodidak atau kursus nih? Belajar. Oh, belajar dari siapa Ibu? Dari Ibu Eis. Oh, dari Ibu Eis. Oh, kalau boleh tahu Ibu, untuk penghasilannya sehari kira-kira dapat berapa nih? Dapat 50-an. Oh, 50 ribu. Oh, ini tuh cara ngitungnya gimana ya Bu? Bisa dapat 50, apakah dihitung dari berapa lembar atau berapa batang bambu yang dibikin? Di lembar. Oh, di lembar, jadi Ya. dihitung per lembar ya? Ya. Oh gitu.
Kalau ibu sendiri mulai kerja itu dari jam berapa sampai jam berapa, Bu? Jam 7 sampai jam 3. Oh gitu ya. Istirahat jam 12. Oh seperti itu. Sholat zuhur dulu. Masya Allah, di tengah-tengah kesibukannya Ibu Eti masih sempat untuk beribadah guys. Patut dicontoh nih. Nanti prosesnya setelah diiris-iris kayak gini dibenain lagi nih, Bu. Ya, dijemur. Udah dijemur langsung diikat. Udah diikat langsung disetorin sama Bu. Oh seperti itu guys. Jadi nanti setelah diiris-iris kayak gini, nanti itu tuh dijemur ya, langsung diikat. Nanti kita intip cara pembuatan, cara proses selanjutnya ya guys. Berikutnya dipetik menjadi lembaran-lembaran terpisah agar memudahkan nanti untuk proses pengikatan. Nah sekarang sudah masuk ke proses berikutnya ya guys. Kita tanya ke Ibu Eti, ini tuh namanya prosesnya apa, Bu? Ini proses apa, Bu? Ini lagi metik. Oh lagi metik. Ya udah dipetik diikat. Oh Gitu. jadi nanti guys untuk prosesnya itu setelah bambunya dipotong-potong, diiris-iris, lalu disuir. Nah setelah disuir sekarang kita masuk ke proses pemetikan. Nanti katanya setelah proses pemetikan ini langsung diikat dengan nominal satu ikatnya itu berapa lembar, Bu? Ini 18. Oh 18 lembar guys Ya. nih. Nanti hasilnya setelah diikat itu seperti ini ya. Jadi nanti itu bambunya setelah disuir itu disuir-suir lalu dipetik dan diikat, dan satu ikatnya itu 18 pieces ya, 18 lembar. Kalau boleh tahu, Bu, ini untuk harga satu ikatnya itu berapa rupiah, Bu? 2.000 yang kalau 10, 2.000 yang kalau segini 200. Oh 200. Kalau boleh tahu Ibu, sehari itu bisa dapat berapa ikat kayak gini nih, Bu? Paling 200-an. 200 Wow. biji. Masya Allah, Ibu Eti ini berarti penghasilannya gede banget ya. Ini kan segininya 1000 nih, dikali 200 pieces sehari udah 200.000. Cepet kaya guys. Udah mah bisa karaokean dulu nih. Buat Ibu Eti kira-kira ada pesan-pesan nggak buat ibu-ibu di luar sana nih yang pengangguran? Ya buat ibu-ibu daripada ngegosip ruang riung di luar sana, mendingan produktif, dapat duit sedikit-sedikit. Yang penting itu halal, bisa buat jajan, buat apa-apa, bisa hiburan, bisa karaokean. Pun hiris kembang naum yang karoneng, keindahan ayana di sisi empang. Ayeuna badai setor ka bandar ameh jadi artos. Sekarang aku ingin mengobrol-ngobrol dengan Mak Eis, Bandar Tali dari Ciwaru. Halo, namanya siapa Ibu? Ibu siapa? Oh Ibu Eis. Ibu Eis jadi Bandar Tali dari kapan? Pasti iraha jadi Bandar Tali Ibu? Oh, 20 tahun. 20 tahun, Masya Allah. Jadi udah 20 tahun sana guys. Awalnya gimana bisa jadi Bandar Tali Ibu Eis? Iseng-iseng atau emang gimana Ibu Is? Atau emang keperluan? Kebutuhan. Oh kebutuhan, senang guys. Ini kena tali. oh ini tuh nanti talinya itu dijual atau dipakai sendiri Ibu Is? Pakai dijual ke Bandung, pakai tali bayam kampung sawu segala. Oh cau di talian ya Ibu Is. Ini tuh penghasilannya sehari bisa berapa juta Ibu Is? Beratusan ayat 100 ribu yang masih diburuh ngahwa kanu nguruskan ngahwa segala gitu. Oh jadi ini penghasilnya itu seharinya itu paling 100 ribuan guys. Dan alhamdulillah Ibu Is ini walaupun usianya udah di atas 60, beliau masih jag-jag ya guys, masih semangat pergi ke sawah kayak gitu. Nyawa ngebon Iya. Ibu Is sekarang di sawah lagi nanam apa? nanam kuy Oh nanam hui. Hui apa Ibu Is? di bolet Oh hui bolet. Hui boletnya buat dijual atau dimakan Ibu Is? dijual ke Bandung ke bandar.
ke bandar. Bandarnya suka nganyuk nggak? Parah, salah nganjuk dah kemenangan. Oh gitu sudah guys. Bandar. Oh gitu ya. Kalau boleh tahu ini habis ini prosesnya apa lagi Bu Is? Kan ini bambu ya dipotong-potong kayak gini nih guys. Nih guys. Nah lalu nanti dipotong-potong kayak gini. Pasian. Oh di pasian ya. Nah, terus Diwa itu di apa Ibu Is? ini pakai iya peso, Oh. terus dikepung, terus di sana ke Bandung, Jemur nyanyi. kasih royong ke Bandung teh ke Andir. Andir kakak bebe. Oh, nyanyi. Hari Ibu Is, enak kan tos sepuh. Kira-kira ada rencana buat pensiun nggak buat menikmati masa tua? Kayak pensiun tadi sih. Gan-gan kene mah yang hayang usaha nabah ngetuan segala. Masya Allah, semangat Ibu Is walau usianya udah nggak muda lagi dan beliau tuh single parent ya, tapi beliau itu nggak menyusahkan anak dan alhamdulillah beliau itu mandiri sekali guys. Patut dicontoh nih buat para anak-anak muda yang malas-malas nih harus niru Ibu Is walaupun beliau single parent dan nggak punya pendidikan yang tinggi, tapi beliau mampu bertahan hidup di tengah gempuran ekonomi seperti itu dengan bertahan hidup dengan cara yang Usaha mandiri. iya usaha mandiri, betul sekali. Masya Allah, tepuk tangan Mbak Is. Nah Mbak Is kan jadi bandar tali udah 20 tahun ya. Dari hasil jadi bandar tali Mbak Is udah punya apa aja nih, udah kebeli apa aja? Mak tetes kebeli tanah, kadamel bumi, ngurus anak, gandamal kontrakan, sawah ngepon. Waduh, Mata ya. ka budak ngorak kependurutan emak ayeuna ibu tos sepuh ngere usaha. Masya Allah guys, menginspirasi banget ya. Kita harus belajar dari Mbak Is walaupun usianya udah tua, tapi beliau masih semangat buat usaha ya. Dan beliau ini nggak kaleng-kaleng guys, udah kebeli tanah, udah kebeli sawah, kebeli kebun, bisa bangun kontrakan, hidupin anak-anaknya. Kita sebagai anak muda harus bisa termotivasi dengan beliau guys. Jangan malas, kita tuh harus semangat kayak Mbak Is. Oke? Sekarang Mbak Is karyawan ada berapa Mbak Is? Aya we 10 mah. Oh Mbak Is sekarang karyawannya ada 10 guys. Hebat banget. Rata-rata penghasilan mereka sehari bisa dapat berapa Mbak Is? Aya 100, aya 200 kumaha kapanjengan salibna we. Alhamdulillah. Tuh guys, seperti itu ya guys. Mbak Is sekali lagi terima kasih banyak ya udah bersedia ditanya-tanya sama aku. Semoga Mbak Is sehat selalu ya. Amin. Budak ngora ulah kedul usaha, tapi oge tersebut usaha kene ulah ngahesekeun ka anak. Awa masih ngebon. Da aya ladang tali pan kanggo ongkosna. Budak ngora turutan emak anu tersebut. Nah guys, seperti itulah cerita dari Mbak Is. Semoga bisa menginspirasi kita ya sebagai kaum muda milenial generasi Z agar semangat mencari cuan walau di tengah gempuran ekonomi. Mbak Is aja yang gak berpaut dengan pendidikan yang tinggi, beliau mampu menghidupi karyawannya dengan kondisi beliau yang single parent dan usianya sudah gak muda lagi. Semoga menginspirasi ya guys. Terima kasih Mbak Is. Hatur nuhun. Setelah berbincang dengan Mai, sekarang aku berkesempatan untuk berbincang-bincang dengan Pak Yeyep, seorang bandar bambu dari Ciwaru. Nah, sekarang guys, kita sudah berada di kebun bambu dan sedang berada dengan Bapak bandar penjual bambu yang suka menyuplai bambu ke Mais ya. Kalau boleh tahu di sini saya berbicara dengan Bapak siapa nih? Pak Yeyep. Oh, Pak Yeyep itu bandar bambu ya? Iya. Kalau boleh tahu Pak Yeyep sudah menjadi bandar bambu itu udah berapa lama nih Pak? Kirang langkung 25 tahun. Oh, udah 25 tahun. Sekarang Pak Yeyep usianya berapa nih? 50.
50 tahun. Oh, jadi Pak Yayep ini guys udah menjadi bandar tali itu sudah 25 tahun. Berarti sekarang kan umurnya 50 ya. Berarti sudah dia jadi bandar tali itu semenjak usia 25 tahun. Wah, keren banget, ini suhu banget nih. Kira-kira Pak Yayep ini di sini tuh biasanya ngenyuplai bambunya itu ke Maeuis ya. Selain ke Maeuis, apakah Pak Yayep menyuplai ke tempat-tempat lain, mungkin ke pengrajin lain? Nya selain ka Maeuis nya seueur kanu sanes oge kumaha pesenan gitu ka daerah-daerah sanes oge sami kanggo tali itu kanggo ikat sayuran, tapi sanes kanggo tali wungkul seperti kanggo ke material kanggo esteger gitu nya tergantung pesenan. Anu kanggo pager kanggo ngaluh anu penting awi gitu. Pak Yayep, untuk bambu sendiri itu untuk sistem penjualannya itu dijual per batang kah atau dijual per ikat kayak talinya? Lamun kanggo tali misalnya teh per ikat isina per ikat teh 3 leunyer 3 batang benten sareng keur esteger. Lamun esteger mah per leunyer ngetangna tah etangan pangaosna teh lamun sabeungkeut teh 25.000 kanggo khusus kanggo pengrajin tali. Lamun kanggo esteger mah dietangna per leunyer aya nu 15.000 aya nu 20.000 kumaha tebihna anu pesenan gitu. Oh, jadi kalau misalkan untuk pengrajin tali itu kalau dihitung bisa lebih murah ya Pak Yayep. Soalnya kan 3 batang itu dijual berapa tadi? 25.000. 25.000, berarti 25.000 dibagi 3 itu sekitar 11.700 ya. Sedangkan untuk esteger kayak gitu dijualnya itu 15.000, berarti ya bagus juga sih ya. Soalnya kan Kanggo untuk tali mah kaetangna ukur 8.500 per leunyer. tuh, jadi untuk untuk pengrajin itu harganya itu lebih miring ya. Jadi sekitar 8.000, sedangkan untuk ke material itu dijualnya itu 15.000. Jadi mungkin untuk para pengrajin juga bisa lebih meminimalisir untuk biaya operasional ya, karena harga bahan bakunya itu lebih murah. Nah, kan di sini Pak Yayep sebagai bandar supplier bambu ya. Pak Yayep sendiri itu punya kebun kah, ataukah Pak Yayep beli dari petani bambu dan dijual lagi, atau gimana nih Pak Yayep? Itu abdi meseran ti Nugara Duh Kebon Awi yang ngaborong. Da lamun ngeteng mah teu kahartos awis, aing ngaborong mah ya misalkan anak ieu ngaborong teh aya 1 jutaan, 2 jutaan, bahkan dugikeun ka 5 juta, kadang 10 juta kumaha legana kebon. Aing meserna mah tiasa ti kampung mana, daerah mana, itu ti desa mana tebih. Jadi nyalah sep ku biaya. Kalau boleh tahu nih Pak Yayep skill nih, kan Pak Yayep biasa beli ke bambu itu misalkan beli itu 5 juta, kira-kira Pak Yayep kan ngeborong nih, kira-kira dari 5 juta itu bisa jadi berapa nih, boleh skill dong Pak Yayep? Ya ari etangan mah ageng, kadang tina 5 juta teh, kadang janten 10 juta, tapi kan ya biaya anu dama mahal, ongkos mobil. Jadi etang-etang ya kadang-kadang janten 8 juta, kadang seep 8 juta setengah. Ya pada tangan aya langkungna lah sekedik mah burus capek. Untuk prosesnya sendiri itu kan 5 juta bisa jadi 8 juta itu dalam kurun waktu berapa lama nih Pak Yayep? Apakah sehari, 2 hari, atau seminggu nih dari 5 juta bisa jadi 8 juta itu? Jadi kieu henteu ngetang hari, jadi tiapna ngetang ieu we lamun ngadamel batna samingguan sakali, nya kirang langkung lah 5 kali ngadamel, nya lamun disakalikeun mah berarti 5 dinten atau saminggu beres. Aya ku 4 jalmi, aya ku 5 jalmi gitu. Oh. Nah, selama jadi bandar bambu nih Pak kan udah 25 tahun ya, lumayan lama. Kira-kira cerita suka dukanya apa nih jadi bandar bambu nih Pak Yayep? Dukanya itu seperti apa nih Pak kalau misalkan jadi bandar bambu? Seueur cep suka duka nama ya nan kieu nya misalkan lamun meser 1 juta, kadang-kadang ruga eta ijiranna teh kieu misalkan diijir
janten samobil efek kirang eta rugi nya lamun suka na kadang-kadang meser 1 juta janten 3 juta di damalan anaknya misalkan caket ke jalan mah jadi henteu seepting ku biaya gitu komo deui lamun ngadama anu sisi leuweung mah jaba nanjak musim hujan jaba leueur merang kadang kakadek misalkan bapak teh ku hinis ku bedog boh padamal naon-naon ge kadang-kadang haroream ngan kumaha atuh da bapak teh butuh seueur anak. Tapi bapak pas kalau misalkan ke kebun bambu gitu takut ada harimau nggak pak? Pernah nemu harimau gitu kan secara itu di hutannya pak, di hutan belantara kayak gitu, takut ada harimau atau ular nggak pak? Kalau lamun harimau mah kaleresan dan ajan di leuweung oge tarang ngadangu lamun orai mah memang seueur kadang di luar awi seueur orai mah kadang dina tunggulna tapi alhamdulillah bapaknya salami sok ngalaan awi boh dino di leuweung boh kumaha nami narik ban awi tapi alhamdulillah tara anu ngaganggu seperti orai atawa dademit mah alhamdulillah tara diganggu. Nah ini kan bambu itu terkenal dengan bulu-bulu halusnya yang duri-durinya itu ya pak, itu kan gatel banget nih. Bapak gimana nih cara buat ngatesin atau antisipasi supaya kulitnya itu nggak kena duri bambunya itu pak, biar nggak gatal-gatal, gimana nih pak? Ada tips dan triknya nggak pak? Kaleresan aya janten lamun uih ngadama awi sep cai uyah kanu ember. Nah, terus diwasuhkeun kanu ateu-ateuna langsung teu aya. Jadi moal merang ka saha-saha oge. Jadi eta ku cai uyah ngangoci haneut. Oke, tadi kan Pak Yayep sudah bercerita tentang dukanya menjadi seorang bandar bambu ya. Sekarang sukanya apa nih Pak dari seorang bandar bambu nih? Senangnya itu apa nih Pak? Seueur seneng nama kahiji henteu dibatas ku waktu. Misalkan atos capek tabuh 10, tabuh 12. Jadi tiasa uih benten sareng didama anu diwaktos lah, kadang-kadang uih tabuh 4. Bayaranana tetep sakitu ari jantennya penyurpai awi mah alhamdulillah. Jadi pada malan nu sanes biasa misalkan anak bersih-bersih di pipir tawa kebon tawa ka sawah tiasa kadamelan gitu nya anu penting lah tatangi anu ngararangur tiasa ngadama awi anu biasa ngadama awi gitu. Lumayan lah gitu daripada ngararangur mendingan buburu ngadama awi modal nama nya kahiji daek kaduana sareng tanaga unggul jadi henteu wios teu tiasa maca teu tiasa nulis nu penting gaduh tanaga sareng dararaek benten sareng ka pabrik gitu. Oke, jadi untuk Pak Yayep ini bagus banget ya. Jadi selain bisa menghasilkan uang, jadi beliau ini bisa membuka lapangan kerja untuk warga sekitar yang memang tidak memiliki ijazah tinggi untuk bekerja. Jadi Pak Yayep itu bagus banget ya. Jadi walaupun tetangga-tetangga di sekitar yang nggak punya ijazah asalkan mau dan punya tenaga bisa ikut ke beliau nih. Nah Pak Yayep ini kan nebang bambu itu kan nggak tiap hari ya. Untuk Pak Yayep sendiri apakah ada pekerjaan lain selain menebang bambu? Mungkin Pak Yayep berkebunkah atau apa? Kaleresan nya kegiatan usanes ge seueur abdi mah terus terang seueur. Sapertos abdi kadang-kadang ical galeus sayuran nya kadang-kadang abdi kana bangunan. Abdi seueur pisan ieu mah profesi abdi neruskeun sepuh-sepuh abdi kanu awi nyata ngadamel pengrajin tali ulah dugikeun ka putus gitu. Dai capek mah capek hoream mah hoream ngan di kumaha da nyalah tos padamelan menten gitu jaba nguntungkeun. Oke. Nah Pak Yayep ini bagus banget ya guys, selain dia menjadi bandar bambu itu selain untuk mencari keuntungan, selain untuk membuka lapangan kerja untuk orang sekitar, tapi ini tuh profesinya bagus banget, yaitu melestarikan profesi turun temurun dari nenek moyang mereka. Nah Pak Yayep sendiri nih di tengah-tengah kesibukannya apakah Pak Yayep ada
hobi mungkin main futsal, main bola, atau mungkin karaokean, nyanyi, gimana Pak Yep? Ada hobi nggak? Ya salaresna abdi sok sanaos ngadama awi nya tukang awi lah khusus mah abdi ge sami seueur hobi mah ya seperti kadang-kadang ngiring mancing, kadang-kadang ngiring hiburan ya main bola sareng anak-anak, kadang-kadang ya abdi ge resep karaokean resep lah gitu. Wah, menarik banget nih. Pak Yep juga selain suka olahraga, suka seni nih, Pak Yep juga suka karaokean nih. Kira kita lihat nih sebagus apa suaranya. Pak Yep paling suka nyanyiin lagu apa nih kalau misalkan karaoke? Ya nyanyi Sundaan seperti Mawar Bodas, tapi lagamnya Mawar Bodas tujuannya kebun awi. Oh, lagunya Mawar Bodas tapi langgamnya Kebon Awi gitu. Mohon Kayak gimana nih? Aku pengen denger nih. Ini pertama kali nih. Kayak gimana Pak Yep? izin atuh. Iya, nggak apa-apa. Nanti biar Iya. apa namanya? Biar menginspirasi nih para musisi. Pak Yep, silakan. Ya puntennya mapai jalan satapak ngajugjug ka hiji leuweung disim abdi rek ngalaawi sok sanajan jalan leur. Wah, hebat banget Pak Yep ini guys. Jadi selain dia penebang bambu, suka olahraga, dia tuh ternyata ada apa namanya bakat merecycle lagu ya. Ini mungkin bisa diapresiasi nih buat para produser yang mungkin perlu seniman baru nih, bisa banget nih. Kira-kira Pak Yep ada pesan-pesan nih enggak buat anak muda zaman sekarang? Secara kan anak muda zaman sekarang tuh pada males ya, kebanyakan main HP sehari-hari dan nggak mau bekerja. Kira-kira pesan-pesannya apa nih? Kanggo marurang kali ayeuna nya khususna tatangi-tatangi abdi, wargi-wargi abdi ulah seueur teuing males, kedah daekan entong ninggal capek, entong ngena gengsi. Abdi oge tipayun nyalah jelema liwar tara nurut kakolot ngan saatosna abdi resep bisnis kana awi kanu sanesna alhamdulillah abdi teu kirang tuang, teu kirang artos, sok sanaos teu ageng oge. Pesannya kanggo pemuda-pemuda ulah seueur ting males mending keneh seueurkeun diajar usaha engke hiji waktos baroga keluarga henteu susah moal nyusahkeun kolot. Sekian untuk hari ini, semoga beliau-beliau ini disehatkan selalu ya, amin. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dulu ya, jangan lupa like, share, and comment ya, biar aku lebih semangat bikin konten berikutnya.